ketika panen raya, stok beras melimpah, biasanya harga jatuh. Betul. Ketika Murah. harga jatuh, harga itu bisa jadi di bawah ketentuan pemerintah. Di bawah 8.300 sesuai syarat dan ketentuan berlaku, atau di bawah 9.000 sesuai syarat dan ketentuan berlaku. Di situ perannya Bulog. Kita akan pilihin barang-barang yang sesuai kriteria dari pemerintah untuk kita serap, untuk kita beli, untuk kita jadi cadangan pangan pemerintah. Mas Naradipa, ini selaku wakil pimpinan cabang Bulog Bondowoso. Selamat pagi Mas Dipa apa Mas Nara ini? Nara. Mas Nara ya. Gimana kabarnya Mas, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Nah, ini kebalik Mas. Oke. Gitu. Jadi Mas Nara ini dari Bulog Bondowoso ya Mas ya. Mungkin profilnya Mas Nara dulu nih. Sebelum jadi Bulog, memang apa langsung jadi Bulog nih dulu? Kebetulan saya pernah bekerja di salah satu perusahaan swasta di Indonesia, PT Delhaize. Iya. Kemudian tahun 2012 saya kerja di Bulog, keterima di Bulog. Saat ini sudah berkeluarga Mas? Sudah, alhamdulillah sudah berkeluarga. Ya, sudah punya anak? Sudah punya anak. Ini ya, wisata masa depan ini ya. Ini editornya semuanya pengen kayak Mas Nara ini ya. Jadi Mas Nara awal berkarir di Bulog tahun berapa Mas? 2012? 2012 ya. Lulus kuliah? Lulus kuliah 2012 juga. 2012 juga. 2012 saya lulus kuliah awal tahun, kemudian kerja di Delhaize mungkin selama 4 bulan. Kemudian kalau nggak salah November 2012 keterima di Bulog. Keterima di Bulog ya. Itu gimana ceritanya? Apa memang ada perekrutan? Apa disuruh sama temen dosen atau gimana? Jadi kebetulan waktu itu Bulog keliling ke kampus-kampus. Apa sosialisasi mungkin? Memang ada hiring pro recruitment ya? dari ke kampus-kampus. Programnya Bulog waktu itu ada ke PTN. Kebetulan mampir ke kampus saya waktu itu di UGM. Oh, sampai di UGM Mas? Ya, kebetulan. Terus ada kesempatan diajak ngobrol sama orang-orang Bulognya. Sudah namanya jodoh mungkin ya. Jodoh gak kemana? Terus keterima. Gitu. Keterima sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Dan betah Mas Nara sampai sekarang ya? Oh iya, sekarang udah jadi jalan hidup soalnya Mas. Jalan hidup ya. Iya, sama kayak masker ya. Udah jadi gaya hidup tapi kalau masker ya. Oke, berarti tahun 2012 ke 2023 11 tahun sampean Mas? 11 tahun. Nggak bosan Mas? Namanya tantangan ya Mas ya. Dan Bulog itu kan untuk menjaga ketahanan pangan, terutama beras. Betul. Ya. Jadi betapa mulianya cita-citanya untuk menjaga ketahanan pangan, makanya harus diperjuangkan. Harus diperjuangkan. Betul. Ya. Bukan hanya perempuan ya. Iya, kalau udah yang denger muda-muda, ya Mas, perempuan juga perlu diperjuangkan Mas. Gitu. Ya, jadi Bulog ini menangani beras memang ya. Yang jadi pertanyaan memang Mas, katanya kalau beras di Bulog itu kurang baik lah katanya gitu. Bener nggak Mas Nara kayak gitu tuh? Jadi penugasan pemerintah melalui Bulog itu sebenarnya melalui Badan Pangan Nasional atau Bapanas yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bapanas. Bulog itu mengelola beras, jagung, dan kedelai. Nah, mungkin untuk saat ini kita fokus ngomong soal beras dulu aja beras, ya Mas ya. Betul. Jadi beras itu pun kita menerima atau mencari sesuai dengan Inpres. Jadi beras yang dicari untuk Bulog sebagai cadangan beras pemerintah itu beras medium. Sesuai Inpres Presiden, kelasnya itu butir patah atau broken kita sebutnya 20%, menir maksimal 2%, derajat sosoh minimal 95%, kadar air maksimal 14%, itu kategorinya medium.
Medium ya. Iya. Jadi yang menir itu yang kecil maksudnya. Ya? Betul, yang patahan kecil-kecil gitu. Oh, itu namanya menir. Nah, ini baru tahu ya Andre ya. Ini ilmu lagi nih ya. Nah, ibu-ibu biasanya kan kalau udah dapat beras dari Bulog ya Mas ya. Aduh, kalau bahasa Maduranya itu eselepole, di apa ya? Digiling lagi gitu katanya. Tapi kira-kira sekarang kualitasnya gimana Mas? Di Bulog Bondowoso nih berasnya. Alhamdulillah ya. Jadi dari awal tahun dari Januari sampai Maret ini kita tuh sudah menggelontorkan kurang lebih hampir 500 ton. 500 ton. Hampir 500. Ini khusus Bondowoso aja. Bondowoso. Jadi wilayahnya Bulog Bondowoso itu Bondowoso dan Situbondo. Oh, Bondowoso sama Situbondo. Betul, ya. wilayahnya. Kami Iya. melakukan penetrasi pasar lewat beberapa operasi pasar, dan beras-beras kita yang kita kemas dalam karung 5 kiloan yang namanya SPHP itu sudah beredar di masyarakat. Nah, dan kalau kita lihat animonya masyarakat terhadap beras-beras kita bagus. Ya. Bagus. Jadi kalau saya melihat langsung, mereka senang dan puas dengan kualitas beras mediumnya Bulog. Bahkan kemarin saya coba jalan-jalan ke marketplace ya, kayak ke Indomaret. Beras kami sudah tersedia di sana, kemasan SPHP 5 kiloan, dan menurut petugas sering habis. Jadi alhamdulillah berarti masyarakat senang, dan kita juga sangat yakin dengan kualitas beras kita. Berarti stigma di masyarakat yang sekarang bilang beras Bulog itu kurang bagus sudah habis ya Mas ya? Mudah-mudahan seperti itu. Dan Bulog terus meningkatkan kualitasnya. Betul sekali. Pasti itu Mas Nara. Karena memang ada stigma ketika ditawarin beras Bulog nggak mau, berasnya jelek. Itu Mas, kayak gitu Mas. Gitu. Jadi ada kejadian agak menarik ini menurut saya. Jadi beberapa minggu yang lalu kita mencoba menawarkan terhadap seseorang yang sudah punya toko. Maksud kami biar dijangkau oleh masyarakat. Pak, mau berasnya Bulog dan lain-lain. Beliau bilang berasnya Bulog jelek gitu. Ya sudah, kami tetap berusaha melakukan penetrasi pasar melalui toko-toko yang lain atau jaringan-jaringan yang lain. Kemudian si bapak ini akhirnya datang lagi, bilang berasnya Bulog bagus. Mau dong dikirim, atau saya mau dong beli gitu. Tapi perencanaan penyaluran kita kan waktu itu di minggu itu atau hari itu sudah selesai. Jadi si bapak akhirnya tidak dapat barang. Gitu. Iya. Ini ngirim berasnya ini apa ya, ke kios-kios gitu Mas? Bukan ke pasar gini. Iya, jadi yang kita lebih besar. Kita juga kirim ke pasar-pasar di wilayah Bondowoso. Tapi kita juga kerjasama sama Modern Market. Nah, kayak gitu ya. Kita juga punya jaringan. Jadi Bulog itu mengembangkan namanya RPK. Apa RPK itu Mas? Rumah Pangan Kita. Rumah Pangan Kita. Jadi maksudnya seperti ini. Bulog itu mencoba menarik segmen dari masyarakat. Ayo coba dong buka toko, buka perancangan, tapi di rumah. Nggak perlu punya garasi, nggak perlu punya display, tapi silahkan asal punya kemauan untuk menjual sembako, kita sediakan outlet. Ini program sudah mulai tahun 2018-2017 kalau nggak salah. Jadi kita giatkan program ini. Kita punya jaringan di setiap RW itu satu, gitu loh. Satu toko untuk kita pasok barang-barang. Dan dibina juga ya nanti. Kita bina. Nah, cuman mungkin masyarakat juga harus bisa menyadari kalau toko sembako atau perancangan ya. Iya, perancangan biasanya orang itu harus sabar. Nggak bisa kita namanya untung langsung banyak, itu nggak bisa. Jadi kalau perancangan itu kan harus sabar. Di mana bahan pokok itu harganya naik dikit, turun dikit, tapi yang main kan volume. Katakanlah untung sekilo cuman 100 rupiah, tapi bisa menjual 5 ton, 6 ton. Lumayan ya. Tapi kan kadang-kadang berpikirnya, aduh sekilo cuma 100 rupiah untungnya. Nah seperti itu.
Kadang-kadang banyak yang tumbang juga, tapi yang kita bina alhamdulillah masih jalan dan itu sekarang jadi outlet kita. Jadi ketika harga naik, disitulah jaringan-jaringan Bulog bekerja. Jadi kalau Bulog menggelar operasi pasar mungkin satu hari kuatnya berapa titik sih? 2 titik, 3 titik. Tapi kalau ada banyak toko, berarti operasi pasarnya serentak di banyak toko tersebut. Dengan harga yang sesuai ketentuan pemerintah, maksimal sesuai dengan HET. Gitu. Harga eceran tertinggi. Betul. Gitu. Nah, yang Andre tanyakan nih, misal ke salah satu RW gitu kan yang ada di Bondowoso. Betul. Nah, itu yang nentuin harga dari Bulog. Misal kamu mau ngambil bati nih, nggak boleh lebih dari ini. Betul. Itu Bulog wajib ya? Wajib. Jadi contoh, sekarang baru booming beras. Ya. Beras medium itu HET-nya 9.450 per kilo di Pulau Jawa. 9.400. Betul, 9.450. Ketika ada beras dari Bulog, ya sudah, jualnya jangan lebih dari HET. Oh, jadi patokannya itu ya Mas ya? Patokannya HET. Oh, Gitu. oke. Jadi kalau kita temukan ada outlet yang menjual lebih dari HET, kita akan telusuri itu. Kita kalau main sepak bola ya kita jadi wasitnya, kita semprit dulu. Nggak langsung kartu kuning tapi ya? Semprit dulu Mas. Peringatan dulu mungkin. Betul. Semprit dulu. Kartu kuning, kartu merah kan kayak gitu. Kalau kartu merah udah di blacklist berarti gitu ya? Betul. Nanti nggak kita kirim lagi kalau gitu di ya. atas HET. Iya. Tapi meskipun nggak punya kios apa boleh Mas? Boleh. Rumah biasa gitu? Boleh. RPK itu dulu tahun 2017-18 itu kalau orang Jawa bilangnya kan babat alas gitu loh. Babat alas ya. Banyak yang datang, saya nggak punya ruangan Mas, saya nggak punya ini. Betul. Nggak apa-apa, rumah biasa, nanti kita kasih spanduk. Nah, ya mau bilang itu, ada banner nggak Mas atau spanduk? Ada, kita fasilitasi. Waktu itu kita fasilitasi, ayo spanduk, nanti kalau progres penjualan bagus, bisa kita pinjami rak display. Jadi kita fasilitasi gitu ya? Sebenarnya. Kemudian pokoknya yang penting niat aja, mau, punya komitmen HET. Kalau orangnya repeat order terus atau tokonya repeat order terus, nggak mungkin kita nggak perhatikan. Iya. Nah, di situ kita lakukan pembinaan biar jadi eksis. Biar jadi seperti itu. Nah sebaliknya kalau yang nggak eksis ini gimana Mas? Misal pembelian sedikit gitu. Pembelian sedikit, terus misalnya nggak repeat order lagi. Gitu. Jarang mungkin lah gitu. Ya sudah, kita jadikan database dulu aja. Database dulu ya. Nah makanya kadang-kadang kalau misalnya sekarang nih harga beras tinggi-tingginya, ada katakanlah RPKA itu sering beli dari zaman dulu. Oke. Terus RPKB katakanlah jarang beli. Ketika sekarang ada beras murah, menurut Mas Andre, saya akan mendahulukan pelayanan sama yang RPKA atau RPKB? Ya yang laris dulu lah. Nah, yang punya komitmen dulu kan, bukan yang suam-suam kuku. Ketika, wah ini cuannya banyak nih, baru datang. Gitu. Ajar gitu ya. Nah, kita cari yang militansinya tinggi. Gitu ya Mas ya. Jadi programnya itu tahun 2017-2018. Mulai 2017. Nah ini pasti banyak yang tanya, cara daftarnya gimana Mas kalau mau ikutan kayak gitu? Apa ada syarat khusus? Kalau saat ini mungkin kita hanya bisa tampung ya, karena saat ini karena beras mediumnya Bulog ini jadi primadona, yang daftar RPK tuh banyak. Apa terbatas Mas berasnya ini? Kalau kita bicara stok, iya terbatas. Gitu. Okay. Cuman masih dalam ambang cukup. Masih bukan cukup lah ya. Iya, bukan kurang ya, cukup gitu. Dan kita akan mengupayakan supaya lebih safe lagi buffer stok untuk wilayah Bondowoso dan Situbondo. Oke. Gitu. Kalau untuk mau daftar RPK sebenarnya gampang ya Mas ya. Jadi ada form dari kita. Itu intinya cuma surat pernyataan, surat permohonan, nanti minta tanda tangan ketua RW setempat, terus fotokopi KTP, fotokopi KK, selesai. Berarti datang ke Bulog dulu dong? Datang ke Bulog dulu, dan syarat syahnya itu
membeli dalam jumlah kuantum tertentu. Katakanlah seperti ini. Gimana tuh? Pembelian pertama minimal 2 juta misalnya gitu. 2 juta. 2 juta itu bukan uang apa-apa, Mas. 2 juta itu akan kami kembalikan semuanya dalam bentuk produk. Produknya Jadi beras. belanja 2 juta, monggo mau beli beras, beli minyak, beli gula, beli tepung. Kebetulan stok yang tersedia di Bulog saat ini tuh selain beras medium CBP penugasan pemerintah itu, kita juga punya beras premium. Ini yang premium yang mahal ya? Ya, yang spek butirannya berbeda. Tadi kan sudah saya ceritakan untuk spek beras medium itu seperti apa. Ada spek beras premium, ada gula, ada tepung, ada minyak. Ini saya baru tahu ya, Bulog ini ada nyediakan minyak juga, Ada. tepung ya. Iya. Taunya orang kan Bulog ya beras, Mas. Nah, iya. Jadi kita ada. Ada Jadi Bulog itu bertransformasi tidak hanya melakukan penugasan pemerintah. Jadi kalau penugasan pemerintah kan Bulog tolong sediakan cadangan beras pemerintah, selesai kita. Tapi sekarang Bulog harus bertransformasi. Bulog, kamu harus sambil menyelam minum air. Jadi kita genjot komersilnya. Kita ada beras premiumnya sebagai pekerjaan komersil kita, ada gula, ada minyak, ada tepung. Bahkan kalau Bulog di seluruh Indonesia ada yang penugasan atau pembelian penjualan daging ayam, ada. Bulog jualan daging ini tambah baru tahu saya ini ya. Ada. Ada juga ya, Mas ya. Ada. Iya. Ini menjelang Ramadan, kira-kira Bulog sudah siap nggak ini stoknya? Insya Allah kita siapkan karena hal seasonal ya. Iya. Menjelang hari raya, menjelang tahun baru, hari-hari besar ya. Betul. HKBN kita sudah prediksi. Jadi seperti apa kebutuhan masyarakat, kita berupaya untuk meningkatkan stok kita. Apalagi sebentar lagi akan ada panen raya, insya Allah. Bulan kapan itu, Mas? Prediksinya biasanya bulan pertengahan Maret ini sama April itu awal mungkin April ya. Sudah mulai panen. Di Jadi, Bondowoso dan Situbondo. Jadi kita akan isi stok kita lagi. Jadi beli berasnya juga dari masyarakat dong. Betul, dari petani. Dari petani. Tapi cukup nggak, Mas Nara, kalau cuman ngambil dari petani Bondowoso? Oh, jadi jaringannya Bulog itu seluruh Indonesia. Kalau seluruh Indonesia katakanlah mungkin terlalu jauh ya, kita ambil sekup Jawa Timur aja. Tapal kuda lah dulu, Banyuwangi, Situbondo, Probolinggo ya. Jadi Bulog itu ada untuk masyarakat, Bulog itu ada sebagai senjatanya pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi atau daerah. Bulog juga nggak sendirian. Bulog punya jaringan, kantor cabang yang lain untuk bisa saling membantu. Oh, berarti Bulog Probolinggo mungkin mau bantu ke Bondowoso gitu bisa, ya. Bojonegoro bisa, Jember bisa, Jawa Timur bisa. Tapi kita sendiri berusaha mandiri untuk mengupayakan kita bisa merdeka dengan stok kita sendiri. Mandi sendiri ya, Mas. Gak usah bantuan sebisa mungkin ya, Mas ya. Sebisa mungkin kita serap seoptimal mungkin. Ya. Kira-kira beras di Bondowoso gimana sih, Mas? Petani dari Bondowoso nih termasuk bagus? Termasuk bagus. Cuman mungkin panennya tidak merata ya. Jadi ada sebagian yang sudah panen, ada yang baru ditanamin, ada yang sudah mulai merunduk dan kuning-kuning. Iya, kenapa nggak bareng ya, masih aneh ya? Nah itu. Mungkin, kenapa nggak bareng padi semua gitu? Mungkin culture-nya dan kebutuhannya mungkin ya beda-beda. Target pasarnya mungkin beda-beda ya. Bisa jadi bulan ini kayaknya cabai cocok nih. Iya. Kan kayak gitu ya, Mas ya. Betul sekali. Kemarin kan ada bencana, Mas, di Bondowoso, banjir. Iya. Ya kan? Oh, berapa bulan di sini? 2 bulan ya? 2 bulan. Masih nutut berarti ya, yang di Ijen, di Pancoran ya. Iya. Tadi saya lewat lahan petani, padi itu roboh semua, Mas. Nah, itu yang sulit. Kasihan nih, Mas. Kasihan. Itu juga jadi gimana ya? Contoh nih, ketika lahan ambruk, otomatis beras itu tidak terlalu baik. Hasilnya biasanya menurun tidak mungkin terlalu ya. baik. Kualitasnya menurun ya. Kalau kita tidak beli, kasihan petaninya. Tapi kalau kita beli, kita simpan,
nanti kita keluarkan hasilnya nggak bagus, masyarakat yang teriak-teriak. Nah, repot nih. Repot. Makanya nih. kadang-kadang kita di tengah-tengah tuh bingung. Ketika beras petani nggak ada yang mengambil karena mungkin hasil panennya ambruk dan lain-lain, itu jadi presiden buat Bulog juga. Bulog tolong beli beras kami, katakanlah. Tapi kami tuh punya kewajiban untuk membeli sesuai impres presiden, seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Kalau gabah atau beras yang terkena banjir itu biasanya satu, kadar airnya tinggi. Yang kedua, derajat sosoh atau tingkat keputihannya ketika digiling itu tidak sampai 95%. Oh gitu ya Mas ya? Ya, akhirnya kita tidak bisa ambil. Oh. Kalau dipaksakan diambil, nanti ketika beras baru mahal-mahalnya, kita keluarkan untuk operasi pasar, nanti masyarakat gantian yang teriak. Kok jelek ini? Iya, Gitu. jadi Kok dijual gitu ya? Kita diteriakinya 2 kali nanti. Jadi kambing hitam nih Bulog Iya, ini. jadi mending galak di awal mungkin. Seperti itu. Tapi nolaknya yang mungkin yang Yang ini ya, Mas, halus. ya, halus ya. Iya. Nanti petaninya malah yang keluar-keluar lagi Iya. gitu ya. Nah ini yang jadi masalah juga kadang kayak gini Mas. Misal di petani harga beras lagi mahal. Betul. Petani kan seneng kan tuh, ya Iya, kan? iya. Berasnya mahal dijual. Tapi masyarakatnya teriak-teriak Mas. Iya. Kok kemahalan? Iya. Gimana Bulog ini? Bulog lagi yang kena. Betul. Jadi memang Bulog di sini punya tugas yang cukup sulit ya dari Apa itu? pemerintah. Jadi kita itu membeli beras sesuai ketentuan pemerintah. Katakanlah ketika panen belum rame biasanya Oke. kan harga tinggi. Sementara kita dimodalin pemerintah beli beras per kilonya itu terbatas. Dalam artian sudah disusun dalam peraturan, kita beli beras itu harga floor price-nya itu 8.300. Harga terendahnya 8.300. Harga tertingginya 9.000. HIT-nya tadi kan. Kita belinya dari petani. Beli dari petani. Beli dari Oke. petani. Katakanlah harga rendahnya 8.300. Oke. Syarat dan ketentuan berlaku ya. Ya. Harga tertinggi 9.000, syarat dan ketentuan berlaku. Tapi katakanlah harga yang ada pada saat itu 9.500, Bulog nggak sanggup beli dong. Lebih sudah ya? Iya, uangnya dari mana? Kalau cuman beli sekilo nggak apa-apa, saya nambahin 500 rupiah. Kalau belinya 100 ton, 500 rupiah kali 100. Tinggal dikali sudah. Iya, jadi ada batasan-batasan seperti itu dari pemerintah. Makanya Bulog akan membeli ketika panen raya. Ketika panen raya, biasanya karena stok jumlahnya banyak, hukum ekonomi berlaku. Supply-nya berlebih, demand-nya tetap. Kan nggak mungkin nih, hari ini panen raya kita sehari biasanya makan 3 kali. Karena beras melimpah kita makan 10 kali kan nggak mungkin. Nggak mungkin lah. Makanya otomatis biasanya ketika panen raya, stok beras melimpah, biasanya harga jatuh. Betul. Ketika Murah. harga jatuh, harga itu bisa jadi di bawah ketentuan pemerintah. Di bawah 8.300 sesuai syarat dan ketentuan berlaku, atau di bawah 9.000 sesuai syarat dan ketentuan berlaku. Di situ perannya Bulog. Kita akan pilihin barang-barang yang sesuai kriteria dari pemerintah untuk kita serap, untuk kita beli, untuk kita jadi cadangan pangan pemerintah. Oh, jadi Bulog ini masih milih dulu dong ya berasnya, Betul, kualitas berasnya. Betul, nggak semua beras bisa kita terima, enggak. Oh, gitu ya Mas ya. Kalau nggak kita pilihin, nanti saat kita pengeluaran, ketika gantian, tadi kan kalau awal tahun biasanya petani nih yang teriak karena harganya jatuh. Awal tahun, akhir tahun biasanya gantian masyarakat yang teriak. Iya. Harga beras kok tinggi. Di sini perannya Bulog mengeluarkan cadangan beras pemerintah yang kita beli dari petani di awal tahun tadi. Gitu. Mas ya. Makanya Iya. pertanggungjawaban kita sama masyarakat itu ketika di awal kita bisa mengadakan beras sesuai dengan ketentuan. Iya. Di situ. Iya. Kalau harga beras premium tadi berapa ya Mas ya? Lupa nggak tanya nih. Harga beras premium kita yang tersedia di Bulog saat ini, Bulog Bondowoso, itu sekitar 11.800 per kilo. Itu yang premium ya. Yang medium? Yang medium harga eceran tertingginya itu kan 9.450.
9450. Tapi kita salurkan dan kita lihat di pasar-pasar itu mereka jual lepas itu harganya ada yang 8.700, ada yang 9.000 gitu. Pokoknya gitu ya. kita lepas, yang penting masih di bawah HET. Tetap pantauan Bulog berarti ya. Tetap pantauan Bulog. Jadi 2 minggu yang lalu kita juga bersama kepolisian dari Satgas Pangan, kita main ke pasar Nangkaan dan pasar Wonosari. Kita sidak langsung nih. Waduh. Gitu. Seperti yang tadi saya bilang, ibaratnya jadi wasit itu. Kalau ada yang jual di atas 9450, ini loh Pak Polisi di samping kita. Kan seperti itu. Iya. Tapi yang ditemui sekarang apakah masih ada? Ada yang di atas HET, ada. Ya kita peringatkan dulu karena soal beras, soal perut masyarakat ini kan masalah perut soalnya, Mas. Itu makanya harus ada yang bertindak dengan tegas. Makanya kita gandeng Satgas Pangan. Ketika live juga bareng Pak Toto ya kemarin itu 2 hari kemarin kayaknya Mas ya, malam kita live, yang menyebabkan harga beras itu mahal, panic buying masyarakat. Betul. Murah, betul. Masyarakat beli dalam jumlah banyak. Betul. Ya kan masyarakat lain nggak kebagian. Iya, nah gimana nih iya. Mas Nara menanggapi ini? Jadi memang kalau kita lihat, saya ngomong by data dulu ya. Jadi data dari Bappenas, konsumsi beras di Indonesia itu masih jadi konsumsi utama masyarakat Indonesia. Jadi pemerintah itu kan berusaha kita kembali seperti zaman dulu untuk diversifikasi pangan. Jadi sumber karbohidrat itu kan bukan hanya beras, ada jagung, ada ketela, ada sagu. Nah, beras ini itu menyumbang secara nasional 3% angka inflasi. Untuk masyarakat, mohon maaf, berpendapatan rendah yang masih dalam ambang kemiskinan, pembelian jumlah beras itu menyumbang 25% dari sumber pendapatannya mereka. Untuk masyarakat kelas menengah atau kelas atas hanya sekitar 5-10% dari pendapatan mereka. Nah, kebetulan masyarakat ini ada fenomena panic buying. Mereka khawatir ketika harga beras, biasanya kan mungkin sering lihat saham ya. Jadi saham hari ini naiknya 100, besok naiknya 300, jangan-jangan besok naiknya 500. Mumpung baru naik 100, tak belinya dalam jumlah banyak. Nah, itu kayaknya udah fakta, Mas. Nah, harusnya hal-hal seperti itu ditahan aja. Karena gini, beras mau naik Rp100, Rp200 atau Rp500, makannya sehari tetap 3 kali. Tetap 3 piring. Maksud saya di situ. Jadi harapan saya itu masyarakat ya sudah sesuai kebutuhan aja. Ketika beras naik, insya Allah Bulog ada untuk penetrasi pasar, beli sesuai kebutuhan aja. Kalau kebutuhannya sehari 1 bulan tuh 10 kilo, sudah cukup beli 10 kilo aja. Jangan lebih. Ketika biasanya beli sebulan 10 kilo, ini katakanlah ada intervensi pasar dari pemerintah melalui Bulog, harganya murah, terus beli 30 kilo gitu. Kalau penyimpanannya kurang optimal, bisa jadi berasnya, mohon maaf, berkutu, jamuran, rusak, turun mutu. Karena nggak tahu cara ngerawatnya. Betul, lebih baik beli sesuai kebutuhan. Nanti ketika butuh beli lagi, gitu. Pasti ada tapi kan. Insya Allah ada, gitu. Stok di Bondowoso berapa tadi? Untuk Bondowoso dan Situ Bondo kita menguasai stok per hari ini, stok operasional kita 1.000 ton. 1.000 ton. Banyak itu Mas ya. 1.000 ton 1 juta kilo loh. 1 juta kilo ya. Banyak itu kan. Itu untuk persediaan 1 tahun. Oh, enggak. Jadi 1.000 ton itu kita proyeksikan hanya untuk menghadapi puasa tahun ini aja. Sembari kita mencari stok karena mau panen raya. Berarti sampean ke petani dong, Mas? Oh ya, kita sudah jalan. Jadi melalui seksi pengadaan di Bondowoso sudah mulai nih
datang ke sawah-sawah, lihat yang kuning-kuning, tanya harganya seperti Yang apa. kuning-kuning ini yang di pohonnya. Iya, yang sebentar lagi mau panen. Kita juga koordinasi dengan BPS, Oke, koordinasi dengan Dispertan. Gitu. Kita dapat target dari pemerintah secara nasional. Bulog tahun ini menyerap untuk stok akhir tahun itu harus ada 1,5 juta ton. Itu. Dan untuk di wilayah Bondowoso sendiri kita juga sudah ada target dari pemerintah untuk menyerap sekitar 8.000 ton. 8.000 ton sepanjang tahun ini. Tuh, kita akan optimalkan Optimalkan terus ya Mas. Optimalkan Jangan terus. sampai ada panic buying lagi ya Mas. Betul sekali. Kita ambil contoh yang panic buying kayak kemarin itu minyak Mas. Betul, Itu betul. parah loh, Mas. Betul, Minyak kemarin. betul. Gara-gara panic buying sampai di minimarket kayak Indomaret, Iya, kayak Alfamart. iya, Itu iya. sampai lo dibatasi. Iya, betul sekali. Sama, Bulog juga ketika kita buka outlet kita juga batasi. Gitu. Semoga nggak ada panic buying lagi ya Mas. Betul. Ya. Cukup, insya Allah cukup. Insya Allah cukup nih. Ini ya wakil Bulognya Bondowoso ya Betul Mas ya. sekali. Sudah bilang ya. Insya Allah cukup Bondowoso. Cukup. Kemudian pertanyaan yang kedua, Mas Nara dari Mbak Diah nih. Ya. Mas, dengar-dengar katanya harga beras naik ya. Wah, ini barusan sudah dijelaskan. Iya. Kira-kira bulan apa? Februari ya Mas ya? Kita naik dari akhir tahun kemarin malan. Jadi Desember ya? Desember itu grafiknya sudah naik. Memang puncak-puncaknya di akhir Januari kemarin. Oke. Akhir pertengahan Februari itu puncak-puncaknya. Puncak-puncaknya naiknya harga beras ya. Betul. Dari Bulog Bondowoso ini sudah ready, sudah siap juga ya Mas ya untuk ketersediaan beras. Mungkin kalau masyarakat pernah nggak Mas kalau masyarakat itu datang ke Bulog mungkin? Oh ya, kita Protes kemarin atau gimana, gitu. Oh, Mas, enggak. gimana, kayak gini? kita kemarin buka outlet di depan kantor. Nah ya itu tadi sempat terbesit juga, kenapa kok nggak buka toko atau outlet di depan Bulognya gitu, Oh, kita buka. Jadi selama bulan Februari kemarin kita buka outlet di depan kantor. Oke. Dilayani oleh tim kami dari Bulog Bondowoso. Kita berikan maksimal 1 KTP itu 2 pieces beras 5 kilo. Jadi satu orang maksimal 10 kilo. Harganya berapa Mas? Kita jual harganya 8.700 per kilo. Per kilonya? Jadi dibatasi ya Mas? Dibatasi. Per KTP. Per Gimana Mas KTP. tanggapannya masyarakat itu Mas? Kurang. Nggak pernah puas memangnya Mas ya? Betul. Tapi alhamdulillah animo dari masyarakat sangat baik. Bilang berasnya Bulog bagus, bilang berasnya Bulog enak gitu. Mereka berharap kegiatan itu ada terus. Cuman kita masih kaji kembali. Kita pengen fokus melayani bekerja sama dengan OPD dulu untuk penetrasi di pasar-pasar dulu. Mas apa cuman pasar Wonosari, Nangkaan sama Oh enggak. Kita juga ke pasar-pasar yang lain. Cuman kebetulan yang disebutkan di situ. Jadi kita masuk ke pasar-pasar yang lain kok. Hampir semua pasar kita masukin. Pasar induk kita masukin juga. Masa pasar induk nggak mau Pasar induk kita datengin. Bahkan kita ada kerjasama dengan OPD. Itu ibaratnya kayak toko pangan antara Bulog dan pemerintah daerah setempat. Ada kios di sana, ada barang-barang di sana. Mungkin minggu lalu kita baru launching bareng-bareng. Jadi petugasnya dari rekan-rekan Disperindak, suplai bahan bakunya dari kami. Itu ada. gitu ya, Mas, ya. Di samping kita juga sudah sebelumnya penetrasi ke pasar-pasar kios-kios yang ada di pasar induk. Nah, bagusnya lagi karena kita buka bareng dengan OPD di pasar itu bisa sebagai controller. Jadi mudah-mudahan dengan adanya di toko sama nih barangnya Bulog, ada 5 kios atau 10 kios di pasar induk. Kok satu kios ini lebih murah karena harganya sesuai HET, kan bisa kita awasi secara langsung ya. Gitu. Akhirnya kalaupun ada yang nakal dalam tanda kutip menjual di atas HET, kan tahu, oh di toko yang satunya itu aja yang lebih murah gitu. Itu harapannya. Iya, ini tiap
apa ya, tiap kalau di Skoprinda kemarin kan bilangnya tiap minggu ya mengirim data ke Siska Perbapu itu. Betul. Kalau Bulog ini ngirimnya ke Diskoprinda apa langsung ke Siska Perbapunya? Jadi kalau Bulog terlepas dari sistem itu, jadi kita juga melakukan pencatatan harga sendiri via Bulog sendiri. Oh, versi Bulog sendiri. Versi Ada Bulog sendiri sendiri ya, jadi kita ada total market intelligence-nya juga lah. kayak gitu ya. Tapi kita juga sandingkan dengan data dari Disperindak. Kita sandingkan juga data dari Siska Perbapu. Jadi kontrolernya banyak nih gitu. Mana nih harga yang paling oke, yang paling bener, paling reliable datanya. Seperti itu. Jadi gitu ya Mas ya. Ya. Jadi selalu ada koordinasi dengan Betul, OPD terkait betul, ya Mas ya. betul. Nggak bisa kita jalan sendiri ya, Betul Mas. sekali. Harus beriringan. Betul. Ya kita hampir 1 jam nih Mas Nara ngobrol-ngobrol ya. Dan juga terima kasih bagi pendengar Pratiwi yang sudah berkirim pesan. Mungkin sebelum pamit nih Mas Nara, ada himbauan, saran atau mungkin ada kata-kata mutiara? Waduh. Mungkin nggak ada ya, cuman saya berharap masyarakat Bondowoso bersama-sama dengan Bulog mendoakan yang terbaik sehingga Bulog bisa melakukan pekerjaannya untuk menyerap beras dari petani sebaik-baiknya dan bisa menyalurkan kembali ke masyarakat sebaik-baiknya. Itu saja sih Mas. Amin. Ya. Oh, ada yang ketinggalan satu tadi. Apa Mas? Apa? Kira-kira kalau memang stok beras sudah nggak ada di misal lah, Iya. dari petani juga susah. Iya. Itu impor dari luar juga. Mau nggak mau jalan terakhirnya impor. Negara lain. Iya. Setahu saya Vietnam ya impor terbesar ke Indonesia. Macam-macam Mas, ada Vietnam, ada Thailand, ada Pakistan, bahkan India pun ada beras impornya. Gitu. Itu tujuannya cuma satu, untuk kebutuhan masyarakat. Betul. Tapi alangkah bangganya kita jika bisa memenuhi sendiri. Alangkah baiknya lagi menggunakan produk sendiri. Betul. Dari hasil petani Bondowoso Mas. Betul. Ya. Betul. Oke, terima kasih Mas Nara dan juga Mas Awang ya sudah hadir di Pratiwi Radio. Terima kasih juga yang sudah berkomentar ya di WA Pratiwi. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ya dari Mas Nara ataupun Andre juga. Terima kasih. Dan jangan ubah frekuensinya karena masih banyak program acara menarik yang ada di Pratiwi Radio. Terima kasih, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.